Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyana Latif dan hari ini saya nggak akan buat aplikasi, saya nggak akan buat video bahasa Inggris, tapi hari ini saya akan mengenalkan kepada kalian semua sistem atau mungkin cara terbaru dari Google untuk membuat aplikasi kita yang bernama MVVM. Oke, sekarang mulai penjelasannya dari awal. MVVM itu terdiri dari beberapa huruf M, V, dan M. Di situ dari semua huruf itu memiliki maknanya masing-masing. Di antaranya M yang pertama bermakna model, V pertama bermakna view, dan V dan M terakhir bermakna view model. Oke. Melansir dari blog Medium milik Shafdia Okta, model view model atau MVVM merupakan salah satu architectural pattern yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak berbasis graphic user interface atau GUI. Maaf sekali, arsitektur ini memisahkan business logic dengan GUI pada Android SDK yang telah tersedia di library data binding dari API level 7+. Oke, berarti itu level 7 ke atas. Nah, pengertian dari beberapa singkatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah model, view, dan view model adalah yang pertama model. Model adalah representasi dari data yang digunakan pada business logic. Kurang lebih gimana penjelasannya ya? Data yang kita tampilkan mungkin, atau data yang kita ambil mungkin, ya seperti itu kurang lebih. Selanjutnya adalah view. View itu kurang lebih interface atau tampilan yang kita buat di dalam aplikasi kita, yang kita desain sendiri dalam Android Studio atau ya dalam konteks ini Android Studio. Yang terakhir adalah view model yang memiliki pengertian layer yang berinteraksi langsung dengan model. Berarti kurang lebih itu tempat di mana data ditampilkan, kurang lebih semacam itu. Oke. Sekarang saya akan mulai masuk ke dalam coding atau ke dalam Android Studio saya. Bisa dilihat di sini. Di sini ada beberapa coding saya yang sudah saya buat beberapa hari atau minggu ke belakang. Jadi yang pertama yang saya ingin kasih lihat adalah ini, new repository. Di dalam new repository ini terdapat beberapa fungsi-fungsi yang kita dapat panggil di dalam kelas atau activity lain. Contoh di sini ada suspect fund delete article. Di sini, nah, saya di sini membuat aplikasi tentang berita, di mana kita dapat menampilkan berita-berita yang berasal dari mancanegara. Namun dalam konteks ini saya membuat aplikasi yang menampilkan berita di Indonesia saja dulu. Oke. Dan untuk sementara waktu, aplikasi saya belum sepenuhnya jadi, tapi saya bisa memberikan sedikit gambaran nanti di akhir, oke? Jadi, dalam new repository ini, terdapat beberapa fungsi, di antara adalah delete articles, ada upset, get save news, search news, dan get breaking news. Saya sudah memanggil kurang lebih hampir semua, namun karena beberapa satu dan lain hal, saya belum bisa menjelaskan semua ini satu persatu. Saya hanya dapat menjelaskan kurang lebih beberapa fungsi, di antara tadi delete articles, jelas. Delete articles ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah kita simpan. Contoh, kita sudah mempunyai list berita yang ditampilkan.
Dan nanti setelah kita membuka berita tersebut, terdapat floating button di pojok kanan bawah, dan kita dapat menyimpan berita tersebut secara offline. Nah, ketika kita sudah mulai, wah saya cukup untuk berita yang satu ini, saya bisa menghapus berita ini. Namun untuk sementara waktu, karena bagian show berita offline ini belum sepenuhnya selesai dibuat, saya masih belum bisa menunjukkan bagaimana prototipe tersebut. Jadi, seperti itu. Di sini ada beberapa folder-folder yang sudah saya buat. Sekarang saya buka Constance. Nah, di dalam Constance ini terdapat beberapa kode, API key, base URL, query page size. Di sini API key ini berfungsi sebagai kunci pintu masuk seperti biasa, seperti penjelasan namanya, key, kunci. Tanpa kode ini saya tidak akan bisa mengakses semua atau saya tidak bisa mengakses data dari News API. Oke, saya base URL. Base URL ini berasal dari website yang saya gunakan, itu adalah News API. Bisa saya buka sepertinya. Nanti akan saya tunjukkan mungkin di akhir, atau saya tinggalkan linknya di deskripsi untuk semua yang ingin membuat aplikasi yang menggunakan News API ini, newsapi.org ini. Selanjutnya di sini ada resource, ya di sini ada beberapa data, ada beberapa parameter yang bisa saya gunakan nanti, ada articles. Nah, di sini di dalam model ini sebenarnya ini adalah gambaran atau penjabaran dari apa yang kita punya. Contoh, di sini kita punya news response. Waduh, saya agak sedikit kebingungan. Saya bagaimana? Oke, mungkin nanti saya akan coba dulu untuk menampilkan semua data. Baik, di sini saya sudah sampai di website newsapi.org. Nah, di sini ada tabel di sini. Saya coba zoom in supaya kelihatan. Nah, di sini lihat ada status, total result, dan articles. Ini semua sudah kita rangkum di dalam coding ini. Lihat, ada artikel dan di sini ada ini saja bersini ya. Nah, di news response ini kita sudah menampilkan semua apa yang menjadi variabel yang terdapat dalam data kita. Ini adalah status, total result, dan articles. Nah, di dalam articles terdapat beberapa variabel lagi yang bernama source, ID, name, author, dan segala macamnya ini. Dan kita semua sudah rangkum itu di dalam kelas yang bernama articles. Lihat, ID, author, content, description, publish ad, source, title, dan dua lagi nih. Oke, dan source ini juga sama, semua ada di sini. Kita buka source. Nah, ini dalam source terdapat ID dan name. Dan di sini terdapat ID dan name juga. Kenapa kita membuat semua ini? Karena ya seperti sebelumnya, sebagaimana dia bekerja atau sebagaimana API key, ketika kita tidak memiliki ini, maka program akan bingung. Wah, kita akan memanggil data yang mana? Kita akan mengambil data yang mana? Oke, ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya di sini sekarang akan memberikan sedikit gambaran seperti apa aplikasi ini ketika sudah berjalan. Saya sudah membuka Visual saya. Di sini ada real device. Nah, kenapa di sini ada tulisan web page not available? Karena saya matikan mobile data saya. Jadi kita close terlebih dahulu. Datanya sudah tampil kembali. Lihat, ini kurang lebih seperti inilah datanya. Ketika kita scroll dia akan mulus. Coba saya close dan saya buka lagi. Oke. Lihat, dia akan terus meload data. Nah, dia stop sampai sini. Kita coba diamkan. Saya akan coba refresh dulu karena terdapat sedikit kesalahan dalam aplikasi saya. Oke. Saya sudah merefresh aplikasi saya. Jadi di sini mungkin tidak terlihat perbedaannya. Coba saya akan scroll. Cepat. Nah, lihat sana. Di situ terdapat loading dan perpindahan antar data itu sangatlah halus dan mulus. Bagaimana penjelasannya? Agak sangat tidak terlalu berat mungkin.
Coba kita buka artikel ini. Oke, dia langsung melompat ke dalam Tribun Jogja. Di sini kita bisa search. Kita, ya mungkin topiknya sekarang sedang panas-panasnya omnibus. Lihat, dia langsung menampilkan data terbaru tentang ya yang sekarang-sekarang ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itulah kegunaan dari MVVM. Saya pun masih belajar dan saya masih harus memahami lebih dalam dari MVVM tersebut. Mungkin jika ada kesalahan, di bawah ada kolom komentar, silakan berdiskusi, silakan mengkritik atau silakan memberikan saya saran. Video hari ini sampai di sini saja. Nama saya Arsyana Latif dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.